Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi terakhir sebelum UTS. Kita akan membahas tentang Knowledge Management System dan Specialized Information System. Pokok bahasan dalam materi ini yang pertama ada Knowledge Management System, berikutnya ada Artificial Intelligence, yang terakhir ada Expert System. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama mahasiswa mampu menyebutkan ragam sistem informasi khusus. Berikutnya mahasiswa mampu mendefinisikan Knowledge Management System, mahasiswa mampu mendefinisikan Artificial Intelligence. Berikutnya mahasiswa mampu mendefinisikan Expert System, dan yang terakhir mahasiswa mampu memahami konsep kerja sistem informasi khusus. Mengapa mempelajari Knowledge Management System dan sistem informasi khusus? Jadi ada beberapa jenis dari Knowledge Management System atau sistem dan sistem informasi khusus. Pertama ada Knowledge Management System, yaitu manajemen pengetahuan dan sistem informasi khusus digunakan hampir setiap industri atau organisasi. Manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara manajer dan karyawan. Jadi dalam Knowledge Management System ini bisa berbagi pengetahuan dalam perusahaan. Berikutnya Artificial Intelligence, sistem kecerdasan buatan membentuk seperangkat sistem yang luas dan beragam yang dapat meniru pengambilan keputusan manusia untuk jenis masalah tertentu yang terdefinisi dengan baik. Jadi Artificial Intelligence ini membantu manusia untuk mengambil keputusan. Jadi itu yang menjadi garis bawah dalam Artificial Intelligence, yaitu membantu manusia untuk mengambil keputusan. Tentu dengan beberapa aturan, beberapa algoritma yang dipakai untuk keputusan yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat error yang seminim mungkin. Berikutnya ada Expert System. Sistem pakar dapat memungkinkan seseorang pemula untuk tampil di tingkat pakar, tetapi harus dikembangkan dan dipelihara dengan sangat hati-hati. Jadi dalam Expert System ini atau sistem pakar ini membuat keahlian pakar itu bisa didokumentasi, bisa didata dengan baik dengan Expert System ini. Sistem informasi khusus atau Special Information System dapat membantu organisasi dan individu untuk mencapai tujuan. Jadi dari semua sistem informasi khusus itu membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Berikutnya ada pengantar Knowledge Management. Jadi dalam Knowledge Management itu dari data itu menuju ke informasi dan yang terakhir menuju ke knowledge. Ini pernah dibahas pada pertemuan awal dulu ya. Jadi mulai dari data, yaitu berupa kumpulan fakta atau kumpulan dari fakta mentah tanpa makna ya. Jadi di sini ada dicontohkan persediaan sejumlah 20 PC di toko. Berikutnya kalau informasi, data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh, toko akan kehabisan persediaan dalam seminggu kecuali ada pengadaan barang hari ini. Jadi dalam informasi itu data yang ada itu sudah diolah dan disajikan dalam bentuk informasi yang sangat berguna dalam perusahaan. Berikutnya dari informasi itu menjadi pengetahuan atau knowledge, data yang telah diolah sehingga memiliki makna untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh, sebagai jika seorang membeli PC,
maka juga membeli eksternal webcam. Jadi akan membeli eksternal webcam itu merupakan hasil pengolahan dari informasi yang sudah dihimpun, sudah dikumpulkan dalam organisasi. Dan nanti dalam Knowledge ini akan memunculkan, oh ternyata seseorang yang membeli PC juga akan membeli eksternal webcam. Berikutnya ada knowledge management. Terdiri dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, mendorong pembelajaran, mempercepat kolaborasi dan inovasi, dan bertukar wawasan. Digunakan oleh organisasi untuk memungkinkan individu, tim, dan seluruh bagian organisasi secara kolektif dan sistematis membuat, berbagi, dan menerapkan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Dalam KMS atau Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan bisa berupa kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang terorganisir. Digunakan untuk membuat, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Jadi dalam sistem manajemen pengetahuan ini, data informasi yang didapatkan, disimpan, dan dibagi dari informasi tersebut menggunakan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Jadi semakin banyak data yang tersimpan, semakin banyak informasi yang dibagikan, dan semakin banyak pengalaman, maka akan menjadikan sistem manajemen pengetahuan ini bisa berjalan dengan baik. Ini ya tadi yang dijelaskan di depan, memperoleh, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dari data awal, dari data atau fakta masuk dalam information and decision support system, jadi masuk dalam sistem informasi dan penunjang keputusan. Berikutnya masuk dalam knowledge base atau data pengetahuan, pattern and relationship. Jadi nanti akan masuk dalam database pengetahuan dan hubungan antar beberapa data yang ada. Dalam knowledge management system atau KMS, para knowledge worker bekerja dalam satu tim dengan bantuan penggunaan perangkat lunak kerja kolaboratif dan sistem pendukung kelompok untuk berbagi pengetahuan. Repositori pengetahuan dalam suatu KMS meliputi dokumen, laporan file, dan database. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam KMS ini atau Knowledge Management System ini, database, data, informasi itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi dalam pengambilan keputusan selalu akan mempertimbangkan atau berdasarkan dari data yang sudah disajikan dalam bentuk informasi yang bisa digunakan untuk mendukung keputusan. Berikutnya AI atau Artificial Intelligence. AI atau kecerdasan buatan merupakan komputer dengan kemampuan meniru atau menduplikasi fungsi otak manusia. Jadi dengan adanya kecerdasan buatan ini, maka memungkinkan komputer itu mempunyai kemampuan yang bisa berkembang. Nah, berkembangnya itu dari mana? Tentu ada proses input data di dalamnya yang akan menjadikan komputer itu mempunyai kemampuan yang bisa berkembang dan bisa membantu kerja manusia. Sistem komputer yang menggunakan pengertian AI pertama ada membantu membuat diagnosa medis untuk kesehatan, jelajahi sumber daya alam, tentukan apa yang salah dengan perangkat mekanis, membantu dalam merancang dan mengembangkan sistem komputer lainnya. Jadi sangat bermanfaat dan sangat banyak untuk penggunaan AI ini. Sistem kecerdasan buatan melibatkan orang, prosedur,
perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem dan mesin komputer yang menunjukkan karakteristik kecerdasan. Jadi dari sistem kecerdasan buatan ini selalu melibatkan orang. Jadi meskipun yang berpikir atau menduplikasi manusia, namun orang ini tetap digunakan ya. Karena kecerdasan komputer itu hasil dari data dan informasi yang tentu akan diproses dan dimasukkan oleh manusia. Ciri-ciri perilaku cerdas antara lain dalam kemampuan. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Jadi pengalaman ini kalau diterapkan dalam dunia komputer adalah data-data yang sudah terjadi atau sudah direkam dalam periode waktu sebelumnya. Berikutnya, menangani situasi yang kompleks. Jadi situasi yang dengan rumusan yang cukup panjang itu bisa ditangani dengan artificial intelligence. Banyak variabel, banyak bagian, banyak inputan dan sebagainya, itu karena cukup kompleks bisa ditangani dengan artificial intelligence. Menyelesaikan masalah saat informasi penting hilang. Jadi bisa menyelesaikan masalah di saat adanya informasi penting yang hilangnya juga cukup merupakan ciri-ciri perilaku cerdas ya terhadap kemampuan. Berikutnya, menentukan apa yang penting. Berikutnya, bereaksi dengan cepat dan benar ke situasi baru. Jadi bisa beradaptasi ya. Jadi jika ada data atau bentuk baru, maka dia akan cepat menyesuaikan dengan dukungan data-data sebelumnya. Berikutnya, pahami gambar visual. Bisa memahami gambar visual, memproses dan memanipulasi simbol, kreatif dan imajinatif, dan yang terakhir menggunakan heuristik. Cabang utama dalam kecerdasan buatan, artificial intelligence adalah bidang yang luas yang meliputi. Jadi dalam artificial intelligence itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada sistem pakar, robotika, ada vision system, pemrosesan bahasa alami atau natural language. Berikutnya ada learning system. Berikutnya ada jaringan saraf atau neural network. Jadi itu beberapa cabang dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini ya termasuk robotik, vision system, learning system, neural language, neural network, dan expert system. Jadi ini merupakan cabang kecerdasan buatan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan materi kita setelah UTS, akan kita lanjutkan. Saya akhiri dulu. Selamat sore, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.